Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta kisah Karmah Wali dimanapun Anda berada, pada kesempatan video kali ini kita akan belajar tentang potret kesederhanaan Gus Baha dalam kehidupannya. Menyandang nama besar sebagai sosok ulama, nyatanya tak membuat Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau yang akrab disapa Gus Baha silap mata. Ia justru kerap memperlihatkan keteladanannya dalam kehidupan sehari-hari dengan tampil sederhana. Barangkali sudah tak kaget lagi bila mendengar atau melihat kesederhanaan yang senantiasa diperlihatkan Gus Baha dalam kesehariannya. Ya, putra dari ulama besar Kiai Nur Salim Al-Hafidh tersebut kerap terciduk berlaku sederhana yang membuat para pecintanya terpana akan sosok guru dan idolanya yang memberikan teladan hebat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Inilah 8 potret kesederhanaan Gus Baha yang layak untuk ditiru versi KKW Channel. Pertama, yang paling terlihat dahulu ialah pakaian sederhana. Kiai Haji Bahauddin Nur Salim yang menyandang sebagai salah satu pengurus besar Nahdlatul Ulama sebagai syuriah dan sebagai seorang ulama yang hafal Al-Quran dan memiliki banyak muhibbin, memiliki gaya style pakaian yang sederhana tersebut memang masuk dalam kategori yang sangat sederhana. Faktanya, Gus Baha selalu memakai pakaian hem putih, sarung dengan merek seadanya, sandal dan kopiah hitam dan jam tangan. Tak ketinggalan juga, terkadang Gus Baha menyelipkan sebuah ballpoint untuk mencatat segala informasi tambahan atau sekedar menandai poin yang harus dijelaskan secara detail kepada jamaah agar tidak salah paham. Bagi Gus Baha, alasannya dalam memakai pakaian tersebut pernah disampaikan dalam obrolan bersama Syarifah Najwa Shihab bahwa dirinya telah mengikuti sunnah Rasul sebagai umatnya dengan memakai baju putih. Dan hal tersebut direspon oleh Syarifah Najwa Shihab dengan luar biasa. Yang hadir pula saat itu Habib Quraisy Shihab. Kedua, ngaji di luar kota menggunakan kendaraan bis. Gus Baha diketahui saat ini memang sering mengisi ceramah di berbagai acara dan momen seperti haul para masyayikh, khotmil Quran, dan beberapa acara pemerintah dan kampus dalam memberikan motivasi dan injeksi keagamaan kepada para pegawai. Namun sebenarnya Gus Baha memiliki jadwal rutin yang diasuhnya. Sampai saat ini yang KKW Channel ketahui ada 4 jadwal rutin yang diasuh oleh Gus Baha. Pertama, di Pondok Pesantren LP3IA di Narukan Rembang. Kedua, di Pondok Pesantren Mazra'atul Ulum Daraman Kudus. Ketiga, di Pondok Pesantren Izzati Nuril Quran Bantul Yogyakarta. Dan keempat, di kampus UII Yogyakarta. Gus Baha diketahui ketika menghadiri atau mengisi ngajinya di segala tempat tersebut selalu menaiki bus. Apalagi ketika menuju ke Yogyakarta, beliau sering tertangkap para pecintanya sedang menaiki bus jurusan Yogyakarta Rembang. Ketiga, selalu dekat dengan para jamaah dan masyarakat. Gus Baha yang memiliki wilayah derajat dan keilmuan yang tinggi malah memiliki kedekatan erat dengan jamaah dan masyarakat. Kesederhanaannya yang sangat terlihat membuat masyarakat tak segan untuk menyapa, bahkan berguyon ria dengan santai bersamanya. Gus Baha sering tiba saja duduk bersama jamaah
dan kemudian ngobrol santai tanpa ada batasan. Sering juga terlihat sedang ngopi dengan gelas plastik seadanya dan lain sebagainya. Sebagai tokoh ulama yang diakui oleh para ulama lainnya, hal tersebut sangatlah luar biasa dan patut untuk ditiru oleh seluruh masyarakat dan tokoh agama dan mubalik lainnya. Keempat, tidak memiliki akun media sosial pribadi. Gus Bahak pada kesempatan berbincang dengan Syarifah Najwa Shihab mengaku tidak memiliki media sosial satupun. Bahkan beliau mengaku tidak memiliki nomor WhatsApp. Loh, Gus Bahak tidak memiliki nomor WhatsApp. Terus bagaimana jika ada orang yang mau menghubungi Gus Bahak? Tanya Syarifah Najwa. Ada adik yang jika ada orang yang nyari saya maka menghubungi adik saya. Jelas, jawab Gus Bahak singkat. Kelima, tidak mau diberikan gelar honoris causa oleh kampus. Kenapa Gus gak mau? Saya takut kalau masuk neraka, masa dokter masuk neraka kata saya. Kan ya tidak lucu juga itu. Akhirnya dokter-dokter itu, iya Gus, saya udah pernah kepikiran. Akhirnya mereka terus mau udah takwa, udah Gus kita harus takwakan mahal dokter kok masuk neraka. Namun, walaupun ilmu yang dimilikinya kelas berat dan tinggi, beliau mampu menguasainya, dan bahkan banyak orang menilai beliau adalah sebagai pakar dan ahlinya di bidangnya. Beberapa kampus dan universitas menawarkan gelar honoris causa kepada Gus Bahak, namun dirinya tidak mau dan menolak. Salah satu kampus dan universitas yang menawarkan gelar tersebut adalah Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan Universitas Islam Negeri Yogyakarta, dan beberapa kampus ternama yang belum tersingkap info detailnya. Alasan Gus Bahak sangat simpel dan terkesan wehehe, sebab jawabannya adalah orang kayak saya itu beberapa kali sebetulnya ditawari jadi doktor honoris causa, buka Gus Bahak. Tapi khawatir saya itu pas ketika tidak punya uang. Doktor kok tidak punya uang, kan gak pantas, ungkap Gus Bahak. Jadi repot, daripada beban, sudahlah tidak usah doktor. Jadi kalau tidak punya uang ya pantas, sambungnya. Gus Bahak kembali menegaskan alasan penolakannya karena memang ia tidak mau terbebani dengan gelar tersebut. Terus kalau naik bus ya pantas. Suatu saat kalau sudah mati tidak ada yang hadir ya pantas karena bukan doktor, jelasnya. Keenam, menemani anak bermain dan membeli jajan. Gus Bahak diketahui dan tidak sedikit foto serta video beredar tentang dirinya yang mengantarkan anaknya membeli jajan dan menemaninya bermain. Hal ini sulit dilakukan oleh orang seperti Gus Bahak, di mana ia memiliki jadwal ngaji yang padat dan waktu istirahat yang sedikit. Di samping itu pula, Gus Bahak juga memiliki santri yang tidak sedikit dan abdi dalam yang selalu siap menemani anak-anaknya. Namun, beliau menemani anak-anaknya, beliau masih sempat menyisakan waktunya untuk anak-anaknya. Ketujuh, sering menyendiri. Gus Bahak mengaku dalam majelis ngajinya pernah menyampaikan bahwa dirinya suka menyendiri untuk melatih rasa syukur kepada pemilik alam semesta. Saya itu sering menyendiri. Untuk apa? Untuk mengetes apakah gegara tangan saya dicium santri atau saya dihormati sama kalian ini baru bersyukur, ucap Gus Bahak. Gus Bahak mengaku bahwa dirinya melakukan penyindiran adalah cara ia. Gus Bahak mengaku bahwa dirinya melakukan penyendirian adalah cara ia melatih ilmu syukur yang sejati, karena semuanya adalah milik dan pemberian Allah kepada semua hambanya. Kalau dapat uang atau apa gitu baru bersyukur, alhamdulillah. Kalau lagi kena musibah atau apa yang tidak mengenakan, tidak bersyukur. Padahal
kesemuanya ini adalah anugerah, tegas Gus Bahak. Kedelapan, tidak suka mengganggu orang lain karena dirinya. Gus Bahak mengaku bahwa dalam kesehariannya saat ini sangatlah padat, ngaji, orang sowan, dan rutinitas lainnya. Gus Bahak dalam kesehariannya mengaku bahwa dalam sekedar membuat kopi untuknya, ia membuatnya sendiri, menyeduh dan menyeruputnya. Ia mengaku tidak mau membangunkan istrinya ataupun menyuruh santri dalam untuk membuatkannya kopi. Dalam momen yang lain, ketika Gus Bahak sedang berkunjung di rumah salah satu kiai, ia diperkenankan untuk masuk ke dalam rumah, namun ia menolak dan menunggu di emperan rumah. Itulah pemirsa KKW Channel, 8 kesederhanaan Gus Bahak yang sangat tidak neko-neko. Bagaimana tanggapan Anda? Jika masih kurang, silahkan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe dan bagikan video ini ke seluruh jejaringan yang Anda miliki. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.